Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya kami dari kelas TI 23H. Di sini kami akan mempresentasikan tugas biologi dengan nama kelompok sebagai berikut, yaitu yang pertama saya sendiri, Enan Sunandar, kemudian ada rekan saya, Handika Satrio, kemudian ada Dava Moksid Ismoro, dan juga ada Muhammad Romdoni. Di sini kami akan mempresentasikan tugas biologi yang berjudul ergonomi di area kerja. Langsung saja ke inti materinya. Itu tujuannya dari presentasi adalah untuk mengurangi atau mencegah cedera atau sakit terkait pekerjaan, termasuk gangguan kumulatif dengan merancang dan menyesuaikan lingkungan kerja agar sesuai dengan karyawan. Selain itu, penerapan ergonomi pada area kerja dan cara kita bekerja dapat menjaga kesehatan dan mencegah terjadinya penyakit akibat kerja atau PAK. Dan tentang kesehatan lingkungan kerja itu ada pada peraturan perundangan, yaitu di Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2018 tentang kesehatan lingkungan kerja. Dan definisi dari ergonomi sendiri itu adalah faktor ergonomi merupakan salah satu faktor lingkungan kerja yang perlu diukur dan dikendalikan terkait dengan cara kerja, posisi kerja, alat kerja, dan beban angkat terhadap tenaga kerja. Dan ini berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja. Selain itu, pendekatan ergonomik mempertimbangkan kecocokan antara orang, peralatan yang digunakan, proses kerja, dan lingkungan kerja. Ergonomi juga menjadi salah satu aspek dalam risiko di lingkungan kerja, sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan saat melakukan risk assessment. Dan mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Andika Satrio. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang ergonomi di area kerja. Materi selanjutnya adalah dampak kesehatan MSDS atau Musculoskeletal Disorders. MSDS ini adalah suatu penyakit kronis yang membutuhkan waktu untuk berkembang dan memunculkan rasa sakit. Jenis MSDS yang umum adalah 1. Tendonitis adalah tendon meradang. 2. Carpal tunnel syndrome. 3. Tennis elbow adalah suatu kondisi yang menyebabkan nyeri di sekitar bagian luar siku. 4. Neck and back injuries. Tanda-tandanya nyeri lokal, nyeri tekan, dan kaku. 5. Strain atau kesleo. 6. Radang kandung leher. 7. Thoracic outlet syndrome. Dan 8. Trigger finger atau radang sendi. Baik, selanjutnya adalah potensi resiko ergonomi. Beberapa kegiatan yang memiliki resiko ergonomi di area kerja antara lain gerakan yang berulang atau preventive movements maupun terlalu banyak diam atau statis. Pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik yang besar. Pekerjaan dengan postur tubuh canggung atau tidak nyaman. Postur statis. Pekerjaan yang memungkinkan adanya kontak dengan tekanan pada area tubuh. Pekerjaan yang memungkinkan adanya kontak getaran dengan tubuh. Pekerjaan di area kerja dengan suhu ekstrim, terlalu dingin atau terlalu panas.
dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah metode untuk penilaian ergonomi. Beberapa metode untuk melakukan penilaian risiko ergonomi antara lain: 1. SNI 9011/2021, pengukuran dan evaluasi potensi bahaya ergonomi di tempat kerja. 2. RULA atau Rapid Upper Limb Assessment. 3. REBA Rapid Entries Body Assessment. 4. The Ovako Working Posture Analysis System atau OAS. 5. Metode Nordic Body Map. Dan 6. Brave Survey. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dava. Oke, di sini saya akan menjelaskan implementasi ergonomi di area kerja. Aduan mengangkat. Yang pertama, pegang erat beban angkat. Yang kedua, tinggi beban tidak melebihi garis mata. Yang ketiga, gunakan kaki untuk menahan. Yang keempat, meminta bantuan untuk mengangkat beban yang sangat berat. Gambar yang di samping ini menjelaskan bagaimana baiknya ergonomi pada tubuh kita. Ada yang tidak boleh dan ada yang boleh. Implementasi ergonomi di area kerja pada mengangkat barang yang boleh dilakukan dan jangan dilakukan. Yang pertama itu, angkat bersama rekan kerja. Untuk mengangkat beban berat, sebaiknya kita mengangkat beban dengan bersama-sama bersama rekan kerja kita. Jangan sampai kita mengangkat beban sendirian. Itu akan memberikan tekanan besar pada otot dan tulang belakang pada punggung kita. Yang kedua, berbalik dengan menggunakan kaki. Kita jangan menggunakan punggung atau pinggul untuk berbalik, karena itu berbahaya, akan meningkatkan cedera risiko pada punggung. Yang ketiga, gunakan kaki untuk mengangkat. Sebaiknya kita untuk mengangkat beban berat itu menggunakan kaki sebagai tumpuan dan acuan untuk mengangkat beban berat. Jangan kita menggunakan punggung untuk mengangkat beban berat, karena itu sangat beresiko untuk punggung kita cedera. Bisa terjadi patah tulang. Yang keempat itu, gunakan peralatan untuk mengangkat beban. Biasanya di area kerja kita itu terdapat sebuah alat untuk mengangkat atau mengangkut sebuah benda untuk meminimalisir risiko pada area kerja kita. Jangan kita memaksakan apa yang sudah ada di area kerja kita. Nah, hindari cedera punggung. Ya, untuk menghindari cedera punggung, sebaiknya kita menggunakan penyangga pada punggung kita seperti korset atau mengikuti aturan yang ada pada area kerja kita. Bagaimana sih caranya kita menyegarkan atau meregangkan tubuh kita? Yang pertama itu kita harus berdiri dengan kaki terbuka, dengan rileks badannya selama 10 detik. Yang kedua itu jari tangan kita ke kanan dan ke kiri seperti ini. Yang ketiga itu tarik ke belakang tangannya seperti ini. Yang keempat itu tangan ke belakang dan tarik ke bawah. Itu merupakan sebuah terapi untuk meregangkan atau menyegarkan tubuh kita. Lakukan hal seperti itu selama kurang lebih 10 menit. Baik, saya Muhammad Romdoni.
untuk melanjutkan materi di bab penanganan potensi bahaya ergonomi. Nomor 1, rancang ulang pekerjaan. Nomor 2, penggunaan alat bantu mekanik. Nomor 3, kontrol administratif. Nomor 4, manajemen perubahan, yaitu management of change. Untuk poin pertama, rancang ulang pekerjaan merupakan merancang ulang pekerjaan adalah bagian dari langkah-langkah pengendalian teknis yang dapat mencakup modifikasi sebagai berikut ini. Untuk poin pertama, memodifikasi objek. Material yang ditangani dapat diubah ataupun dikemas ulang menjadi barang yang lebih besar ataupun lebih kecil, atau diubah ke dalam bentuk yang berbeda. Untuk memodifikasi objek di sini itu mempermudah handling ya. Mungkin yang berat menjadi ringan, yang terlalu besar menjadi lebih kecil, lebih kejangkau. Untuk poin kedua, memodifikasi tata letak tempat kerja. Tata letak pabrik, tata letak peralatan, perabotan dapat diubah atau diatur kembali. Tata letak di sini diatur agar mempermudah kita dalam pemakaiannya, dalam pengambilannya, ataupun dalam pengembaliannya. Untuk poin ketiga, mengatur ulang alur material. Jadwal, waktu, dan jalur dari alur material dapat dimodifikasi. Di sini untuk mengatur ulang alur material itu posisi jadwal yang mungkin memberatkan di awal akan diubah di akhir. Waktunya yang seharusnya jadi beban waktu diatur sedemikian agar waktunya lebih tepat dalam melakukan pekerjaan itu sendiri. Untuk poin keempat, tindakan, gerakan, dan kekuatan yang berbeda. Perubahan dalam tindakan, gerakan, kekuatan dalam melaksanakan pekerjaan. Di sini seperti pengaturan tindakan, gerakan, kekuatan yang berbeda itu bermaksud untuk memposisikan kegerakan yang tepat, tindakan yang tepat terhadap apa yang kita lakukan sehari-hari di pekerjaan kita ya, agar lebih tepat ke masalah ergonomi kerja kita. Untuk poin kelima, memodifikasi tugas, menggunakan bantuan mekanik, menata ulang pabrik, dan peningkatan program pemeliharaan dan memperkenalkan prinsip think lifting barang secara bersama-sama. Di sini itu memodifikasi tugas untuk mempermudah, seperti ada bantuan alat bantu mekanik, kalau mungkin berat pakainya hand lift ataupun forklift. Menata ulang itu seperti posisi barangnya di posisi atas, itu bisa di-adjust, bisa turun secara mekanik agar membantu terhadap ergonomi kerja kita, mempermudah, tidak memperberat. Untuk poin selanjutnya, poin 2, penggunaan alat bantu mekanik. Alat bantu mekanik harus disediakan untuk mengurangi faktor ergonomi penanganan manual dengan mengurangi kekuatan yang dibutuhkan. Alat bantu mekanik meliputi contoh alat bantu sederhana itu tuas, rel geser, troli, atau conveyor. Untuk berikutnya mesin derek dan perangkat kren, misalnya mesin derek lantai, mesin derek yang ada di langit-langit, itu namanya kren ya, dan untuk pengangkat yang dapat digerakkan, alat bantu. Untuk poin ketiga, peralatan penentu posisi, misalnya dongkrak. Untuk yang keempat, kendaraan industri, misalnya truk pengangkat barang dan truk kemudi ganda. Untuk peralatan sendiri, peralatan penanganan mekanis harus mudah digunakan, tidak menyebabkan gangguan, dirancang sesuai dengan beban, siap tersedia bahkan dalam keadaan darurat. Itu yang harus terpenuhi untuk peralatan alat bantu mekanis di sini. Untuk yang ketiga, kontrol administratif.
Contoh kontrol administratif untuk bahaya ergonomi dan penanganan material meliputi rotasi karyawan. Karyawan itu dirotasi mungkin beban kerjanya yang berat di pundak ke beban kerja yang lebih ringan ataupun sebaliknya. Untuk poin 2, tugas alternatif. Tugas alternatif itu dikasih tugas tambahan ataupun pengurangan tugas. Hampir sama pembagian sih, hampir saya rotasi, tapi ini ke lebih tugasnya, komposisinya. Mungkin orang A, B, C ditukar ke orang B, C, D, E ditukar, A-nya dikasih orang kedua dan ditukar ke orang yang ke-1. Untuk poin ketiga, pengaturan waktu istirahat. Waktu istirahat dapat hanya berupa variasi tugas yang dapat membebaskan karyawan dari faktor ergonomi untuk waktu tertentu. Ini ketika kerjanya berat, mungkin istirahatnya ditambah, entah tambah jumlahnya atau durasi waktunya, komposisinya begitu. Untuk selanjutnya, poin 4, manajemen perubahan, manajemen of change, meliputi tinjauan bahaya ergonomi ketika merancang tempat kerja baru atau merenovasi yang sudah ada. Persyaratan ergonomi dilampirkan memesan dan membeli peralatan baru. Aspek ergonomi yang diperhatikan saat bekerja adalah 1. Hindari postur tubuh yang tidak aman, tidak ergonomis, ataupun seperti membungkuk. 2. Gunakan alat bantu saat membawa barang yang berat atau lakukan bersama dengan teman. 3. Jangan buru-buru saat melakukan pekerjaan, terutama yang memiliki risiko ergonomi karena dapat memicu otot tegang ataupun saraf ketarik. Untuk poin 1 ini contohnya mengangkat barang dari bawah, yaitu kan ergonominya beresiko tinggi. Mungkin harus ada alat bantu. Posisi yang biasanya dipakai, umpamanya di bawah itu di atas meja, dimodifikasi dibuatkan meja. Untuk poin kedua itu ya alat bantu pengangkat seperti katrol atau crane. Untuk yang ketiga itu ya pekerjaan itu dilakukan secara tepat, tapi juga jangan buru-buru. Ketika buru-buru pasti ya mungkin buru-buru mau istirahat, mungkin memicu otot yang tegang ataupun bisa kasarnya kecetit. Tidak kesiapan fisik kita lah untuk melakukan hal itu. Karena terburu-buru ya resikonya ke ergonominya lebih tinggi. Demikian materi dari kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata, kurang atau lebihnya dari materi kami yang sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.